Saya udah ada Elizabeth Santosa ya. So, dia ini adalah psikolog anak. Cantik ya? Jadi mau bahas tentang anaknya apa cantiknya? Kan saya juga dari psikologi kan. Oh iya, soalnya Mas Dadi nggak cantik ya. Jadi kok tiba-tiba ada yang cantik gitu ya. Anda kan belum lihat saya malam-malam kalau lagi nongkrong di jalan. Oke. Elisa, jadi ini kita membahas tentang kejadian anak yang 3 orang anak yang meninggal dalam mobil sebenarnya. Tapi tadi saya udah bahas banyak bahwa itu musibah karena sebenarnya mobil itu tadinya tidak ada. Terus dititipkan ke neneknya. Ya begitulah panjang. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau saya bahas. Sebenarnya yang saya bahas adalah dulu itu pernah ada sebuah video yang dilakukan sama di luar. Itu ada orang yang memberikan permen. Jadi ini dari satu lembaga, orang itu memberikan permen lollipop ke anak kecil. Ke anak kecil. Setelah itu anak kecilnya pasti ke orang tuanya kan. Dan di permen itu ada tulisan. Tulisannya seperti ini. Kalau saya mau, saya bisa culik anak Anda. Tulisannya seperti itu. Dan itu dibagikan ke 100 anak. Dan itu bisa dibagikan kenapa? Karena itu lembaga sebenarnya lembaga anak, maksudnya untuk mengingatkan orang tuanya. Itu artinya si anak itu bisa dapatkan permen karena dia lepas pengawasan dari orang tuanya sendiri. Ya. Nah, gimana sebenarnya? You have kids? Ya, 3. Oke, nggak jadi kalau gitu. Maksudnya gimana? Gimana caranya supaya Anda kerja, Anda sibuk, tapi anak ini tetap bisa di bawah pengawasan. Oke, baik. Kita kan tahu bahwa sekarang suami istri ikut sama-sama kerja. Saya pun bekerja. Jadi saya paham sekali tidak bisa selalu all the time 24 jam bersama anak. Tapi kita harus punya sistem di rumah. Artinya sistem manajemen yang baik. Terus juga harus ada pendidikan. Pendidikan misalnya gini, pendidikan seksual sudah dimulai dari sejak dini. Saya selalu ingatkan kalau misalnya ketemu anak, lagi ada anak di rumah pagi-pagi, sebelum kita kerja, orang tua bisa ingatkan kepada anak, jangan bicara dengan orang asing. Siapapun itu, yang memberi apapun itu tidak. Karena hal itu kan sudah diulang berkali-kali, sudah masuk ke dalam pikiran, bahkan bawah sadar mereka. Gue agak grogi gue ngomong bawah alam sadar. Jadi intinya harus ada sistemnya. Itu sama Gina, seperti Aska itu setiap kali pulang sekolah itu ada password. Jadi kalau yang jemput orang lain harus tahu passwordnya dia untuk jemput. Itu bener lagi. Supaya nggak salah. Dan itu saya lakukan. Satu saat anak saya lupa passwordnya, saya nggak jemput, biarin aja di sekolah. Sampai besok dia. Terus, siapa tahu dia bukan anak saya. Oh iya benar juga sih. Aduh Aska, nggak pengen ganti papa apa ya? Ganti papa mah enggak lah, tapi butuh ibu. Butuh ibu. Modern banget. Iya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang tua juga sibuk sekali dan menitipkan anaknya pada misalnya babysitter. Dan banyak kejadian babysitter yang akhirnya mencelakakan si anak. Nah, itu gimana kan? Karena biasanya kita melihat babysitter ini pokoknya juga kadang-kadang kita nggak bisa salahin. Itu namanya memang musibah. Tapi kita bisa preventif. Artinya apa? Babysitter ini kan kerja. Kita pertama kali rekrut dia, ya, kita bisa lihatlah ini kira-kira orangnya seperti apa. Lalu juga babysitter itu bukan cuma pembantu yang jagain anak kita, tapi mereka adalah bagian dari keluarga juga. Mereka paling dekat ya masuk ke kamar kita, masuk anak. So treat them as human. Ya enggak, saya yakin majikannya kalau bisa ngatur rumah dengan baik, nggak membuka peluang juga buat babysitter juga melakukan hal-hal yang karena kadang-kadang juga penggunaan babysitter tuh saya suka sekali melihat ya, ada misalnya lagi makan di restoran gitu mewah gitu ya, ada mereka makan, babysitternya disuruh nunggu di luar. Iya. Tidak diperlakukan seperti keluarga, contohnya. Dan kadang-kadang itu juga berbahaya gitu, karena itu berbahaya gitu. Dan gimana? Makanya saya pernah ngomong gini. Mungkin saya salah, tapi ini hanya perumpamaan. Anda kalau punya jam 100 juta, harganya 100 juta. Jangan 100 juta deh, kita anggap 200 juta. Oh, mahal ya, jam 200 juta. Anda berani nggak titipin ke pembantu Anda? Enggak? Kalau saya ya. Nah, saya juga berani. Saya pernah nitipin uang puluhan juta ke pembantu saya. Tapi saya suka nanya sama orang, kalau Anda punya jam 200 juta, Anda berani nggak nitipin ke pembantu? Enggak. Kenapa nitipin anak ke pembantu berani?
Padahal nilai anak lebih tinggi ya. Berarti anaknya di bawah 200 juta. Nah, tapi itu adalah itu akan dijawab lagi ya. Tapi kan saya kerja, tapi itu banyak alasan. Saya tidak membenarkan saya. Ingat, saya tidak mengatakan saya benar, tapi itu adalah analogi. Ya. Itu adalah sebuah analogi dan tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu ini karena ini total musibah. Tapi mungkin ini buat yang lain sebenarnya. Buat Jadi yang lain. kalau buat kayak saya yang belum nikah, calon punya anak misalnya, pasti kita calon punya anak, amin. Berarti kan harus belajar. Anda anggap anak saya anak kamu nggak apa-apa. Ya. Kalau sama Aska itu lebih cocok hubungan kakak sama adik ya, karena beda umur tipis. Kakak sama adik. Siapa tipis beda umur? Sama Aska, aku beda tipis sama Aska umurnya. Oh. Aku kan masih kecil banget, masih Iya. teenager gitu loh. Tapi saya suka yang kecil-kecil kok. Coba aku mau tanya nih, sebenarnya kalau ngebiarin anak mau main dilepas gitu kan boleh ya, nggak perlu yang selalu dikekang gitu. This is tough. Ibu bapak, saya mau bicara dari hati, tapi tolong jangan diambil hati kalau memang tidak berkenan begitu ya. Well, pada kenyataannya saya melihat bahwa perlu sekali dimonitor. Iya, selain pendidikan tadi ya. Kalau selama ibu bapak ada di rumah, apalagi anak-anak di bawah usia prasekolah, which is 0 sampai 5 tahun gitu, ada bagusnya Anda selalu monitor kemana mereka. Kalaupun ada di dalam lingkungan, yang bisa masuk dalam jangkauan mata Anda. Dilepas bukan berarti tidak terlihat. Yes. Tetap harus kelihatan. Terlihat. Ya, kalau di jalan raya jangan sendirian. Begitu. Kalaupun Anda bekerja, selalu ada cara ya Mas Dedi ya. Misalnya, jangan sendirian jalan. Kenal orang tua yang sama-sama sekolah, yang kalau pulang ke rumah berdua, jangan sendirian. Kan bisa diatur kalau kita bekerja, bapak bekerja. Ya. Kalau kita harus keluar, kita nih kerja gimana? Susah. Tanya, ada enggak tetangga yang bisa bantu menjaga juga? Ada orang dewasa di situ yang bisa membantu. Jadi ada banyak cara sih menurut saya. Sebenarnya banyak cara, memang banyak sekali cara dan pasti adalah kadang-kadang kita itu terlalu mempercayakan anak kita pada orang yang baru kita kenal sebenarnya. Yang sudah kita kenal lama saja bisa teledor gitu kan, apalagi yang baru kita kenal. Tapi sebenarnya tadi benar katanya Elisa Panggil Lizzie. Oh, panggil Lizzie. Udah dekat sekali. Apa? Kamu kenapa sih macam-macam? Enggak apa-apa. Ya. Kayak sambil menyelam minum air gitu. Nanya tapi modus juga gitu kayaknya ya. Saya kalau nyelam bukan minum air doang, minum ikan gua ambil dong. Tapi intinya kan begitu, bahwa yang menjaga anak itu sebenarnya susah-susah gampang, gampang, dan tidak setiap orang bisa menjadi orang tua sebenarnya. Itu tanggung jawabnya besar banget loh, Kalau kayak gini ya, jangan punya anak, guguk kayaknya hilang. Nggak boleh meng-underestimate. Siapa tahu nanti aku bisa jadi orang tua yang baik. Iya. Tapi terima kasih banyak ya, udah hadir di sini, dan yang pasti seperti itu. Memang sulit, sangat sulit. Jaga anak itu sulitnya luar biasa, apalagi saya orang tua tunggal. Wah, percaya apa tidak ya, saya menghabiskan waktu saya, pekerjaan saya hampir 80% itu untuk anak saya. Dari bangun sampai tidur lagi itu, apalagi sendirian gitu ya, ada yang nemenin soalnya. Itu benar-benar untuk anak saya gitu, dan kadang-kadang kita harus menghilangkan kita punya egoisme ya. Kita punya ego itu harus kita hilangkan, harus benar-benar hilang, bahwa ya karena kalau bukan Anda siapa lagi yang peduli itu, ego benar-benar harus dihilangkan. Terima kasih sudah di sini, Bapak Ibu, kita turut berduka cita atas musibah yang terjadi pastinya. Kami tidak menyalahkan, kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan Anda, sekali lagi bahwa ini hanya untuk masyarakat yang di rumah, karena tadi benar-benar musibah. Tadi Ibu juga udah mengatakan bahwa itu padahal mak eyangnya yang udah, mbahnya itu udah lama sekali. Cuman ini mobil juga baru ada tiba-tiba di situ. Itu musibah yang tidak bisa kita atur ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran buat penonton-penonton yang lain. Saya akan tutup dengan kata-kata yang sederhana saja. Semua orang itu bisa punya anak dan menyebut dirinya orang tua. Bisa. Tapi tidak semua orang bisa jadi orang tua. So everybody can have a child and call themselves parents, but not everyone can be parents.
Saya Deddy Corbuzier Niktagina. Inilah Hitam Putih.